Ramadan itu berbanding 70 kali di luar bulan suci Ramadan pahalanya itu. Amalan sunnah berbanding pahala amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kita ini harus dijaga, harus dilestarikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu sia-sia, misalnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan yang mendasari amalan kita di dalam bulan suci Ramadan khususnya maupun di luar bulan suci Ramadan. Kalau tidak memenuhi 3 unsur ini, maka bisa dipastikan bahwa amalan kita, amalan ibadah kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita rugi. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh amalan kita itu mesti didasari dengan iman. Iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melakukan sebuah amal. Dan alhamdulillah pada poin yang pertama ini kita sudah memenuhi itu. Dan buktinya bahwa kita hadir di tempat yang mulia ini sebagai bukti bahwa sebagai pembuktian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kafir setelah beriman, faqad habita amaluhu, maka sia-sialah amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, akhir ayat ini mesti menjadi perhatian kita bersama agar supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, atau an-niyatul khalisatu lillah. Di dalam melakukan sebuah amal, maka yang penting kita perhatikan adalah niat kita itu apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena yang lain. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita rajulan gaza yaltamisu al-ajra wa dhikra malahu. Telah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya kepada beliau, ara'aita rajulan, bagaimana pendapatmu pada seseorang gaza yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tamisul ajra, karena mengharap pahala, wasikra, dan mengharap pula popularitas.
Ya. Dia berjuang di jalan Allah karena mengharap pahala, tetapi dia juga mengharapkan popularitas. Mau dikata, mau dibilang hebat, mau dibilang jago dan semacamnya. Malahu apa yang dia akan dapat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya. Padahal ini berjihad di jalan Allah. Orang berjihad di jalan Allah kalau mati pasti masuk surga kalau betul niatnya. Fa'adaha thalatha marrat. Dia mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali. Dan setiap itu jawaban Nabi SAW tetap sama. La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu jawaban terakhir Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa yabtaghi bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali amal itu dilakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di hadis ini kita bisa memahami bahwa keikhlasan memiliki peran penting di dalam terkabulnya amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat rentan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja melenceng ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita menjadi bermasalah. Nah, ini harus dijaga ya. Kemudian yang ketiga dan terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'atul rasul, sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan atau amalan atau takriran. Apakah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan hadis? Apakah amalan ini sesuai dengan apa yang misalnya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung? Ataukah amalan itu sudah tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi dilakukan oleh sahabat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi pernyataan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ketika dikonfirmasi itu, ya seperti misalnya amalannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ya, setiap selesai wudu dia salat 2 rakaat. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan telapak kakinya Bilal di surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonfirmasi kepada Bilal, "Wahai Bilal, saya mendengar suara telapak kakimu di surga. Ya. Amalan apa kegerangan yang engkau lakukan?" Bilal kemudian berpikir, rasa-rasanya tidak ada yang istimewa yang dia lakukan oleh Bilal bin Rabah pada waktu itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pasti ada sesuatu yang tidak biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Lalu Bilal mengatakan, mungkin ini ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Saya setiap kali sudah berwudu saya salat 2 rakaat. Ya,